Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui semua cerita-cerita pagelaran yang ada di dalam Al-Quran. Sejak Adam diciptakan sehingga muncullah malaikat dan serta muncullah iblis atau setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-11, mari kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentukmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Jadi ketika Adam tercipta, maka ketika Adam sudah terbentuk sebagai sosok manusianya, maka diperintahkanlah kepada seluruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Karena malaikat itu makhluk yang suci. Maka dari itu bersujudlah seluruh malaikat kepada Adam saat itu. Akan tetapi iblis atau setan membantah dan tidak mau bersujud kepada Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dikaji sejarah kemanusiaan, bila dikaji sejarah hawa nafsu manusia, karena hawa nafsu manusia cintanya hanyalah kepada sosok-sosok yang sejenis manusianya. Seolah-olah kisah-kisah di dalam Al-Quran itu semuanya disosok-sosokkan. Di dalam cerita ini pun ada 4 sosok yang tersembunyi di dalam ayat ini. Yang memerintahkan adalah sosok Tuhan,
yang diciptakan adalah sosoknya Adam, yang diperintah untuk bersujud kepada Adam, yaitu para malaikat dan para iblis. Ada 4 sosok yang ada di dalam ayat ini. Jadi seolah-olah dengan membaca ayat ini ceritanya semuanya serba sosok-sosok yang sendiri-sendiri, sosok-sosok yang nafsi-nafsi. Alhamdulillahirabbil alamin. Disinilah kami menggali makna yang sesungguhnya di dalam ayat ini, makna yang sebenar-benarnya di dalam kiasan atau sanepan atau makna mutasyabihatnya, makna yang tersembunyi di dalam ayat ini. Jadi yang dimaksud Adam di sini seluruh manusia selama ini bila diutarakan kepadanya tentang kisah-kisah Adam, kisah-kisah Nabi Adam, seluruh manusia, bahkan para pembesar-pembesar agama, mursyid-mursyid, tuan guru, para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru, dan seluruh manusia pasti bila bercerita tentang kejadian sosok Nabi Adam, pasti yang disangka di dalam setiap hati manusia, termasuk hati saya, maka pasti yang dimaksud adalah kisah-kisahnya, sosok-sosoknya Nabi Adam, yakni manusia yang dicipta, manusia yang pertama kali dicipta oleh Allah. Akan tetapi makna yang sesungguhnya di balik ini, Adam itu bukan suatu sosok manusia. Adam di sini adalah kebalikan dari sifat wujudnya Allah. Allah wujud, kita baka, Allah yang wajib wujud, Allah yang wajib ada. Dan kebalikan sifat wujud adalah Adam, yakni tidak ada, tidak wujud, tidak nyata. Jadi di paparan uripe Allah inilah, yakni tidak mengisahkan sosok-sosoknya lagi, akan tetapi seluruh manusia, seluruh para malaikat, dan seluruh para iblis dan syaitan itu sesungguhnya Adam. Sesungguhnya tidak ada. Sesungguhnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Allah. La ilaha illallah. Sebagai penggelar, pagelaran yang ada di dunia ini. Sebagai penggelar, pagelaran kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya bila sosok Adam ini bukan sosok manusia, yakni sosok Nabi Adam? Apa buktinya bahwa Adam ini maknanya bukan sosok, akan tetapi
Adam itu maknanya yang tidak ada. Awalnya wujud kan asal dari tak wujud. Manusia sekarang ini wujud berawal dari Adam. Adam tak wujud. Maka diciptakan oleh Allah manusia ini, maka wujudlah manusia. Apa dalilnya? Apa buktinya bahwa sesungguhnya yang dimaksud Adam ini, ketiadaan Adam ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bukti dalilnya mana? Bukti dalilnya adalah, coba kita buka di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Al-Insan ayat pertama. Surat Al-Insan ini surat dari Allah untuk seluruh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Coba kita hayati. Dulu pernah datang kepada seluruh manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Seumpama ilustrasinya, logikanya, saya berusia 50 tahun, saya wujud berada di dunia ini terlahir sejak 50 tahun yang lalu. Wujud saya ini 50 tahun yang lalu sebelum saya terlahir ke dunia ini kan tidak ada sesebutannya. Tidak ada sesebutan manusianya. Tidak ada sesebutan nama Abdul Halimnya. Coba hayati masing-masing hati kita. Coba hitung usia Anda dan Anda kembali ke masa umur Anda berapa saat ini. Itulah bukti ayat atau surat Al-Insan ayat pertama ini. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kita tak bisa menyebutkan di dalam diri kita bahwa kita ini manusia. Waktu itu 50 tahun yang lalu, aku Abdul Halim tidak dapat menyebutkan diriku sendiri bahwa diriku adalah manusia. Aku tidak bisa menyebutkan namaku sendiri bahwa namaku adalah Abdul Halim. Itulah yang dimaksud Adam itu. Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Inilah yang dimaksud ketika ketiadaan diri manusianya. Maka nyatalah Tuhan yang menghidupi manusianya sejak saat dari tanah dulu. Kemudian cikal bakalnya badan ini diproses dengan uripe Allah, diperjalankan dengan uripe Allah, dijaga, dipelihara, dicukupi oleh uripe Allah sehingga dari tanah diperjalankanlah tanah menuju menjadi tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan apa saja. Kemudian dengan uripe Allah dipeliharalah tumbuhan ini, dijagalah tumbuhan ini, dicukupilah Tuhan
tumbuhan ini, dikasih sayangilah tumbuhan ini, sehingga tumbuhan dari benih atau biji-bijian hingga menjadi tumbuh-tumbuhan dan hingga menjadi menghasilkan buah-buah yang terlahir dari tumbuh-tumbuhan itu. Ada buah-buahan, ada sayur mayur, ada padi, dan sebagainya. Di dalam hasil tumbuh-tumbuhan itu, bersama uripe Allah lah semua itu berproses. Tanpa Allah, tanpa hidup, tanpa hayatullah, tanpa uripe Allah, maka tak akan pernah ada proses. Kemudian diproses lagi dari hasil tumbuhan itu, yakni buah-buahan, sayur mayur, dan padi, dimakankan oleh uripe Allah, dimakankan oleh hidup yang ada pada calon-calon kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita yang dihidupi oleh Allah. Kedua orang tua kita yang ditiupkan ruhullah. Dengan ruhullah lah, dengan hidupnya Allah lah pun sama. Calon ibu dan calon bapak kita dicipta sama seperti penciptaan Adam. Sama diciptakannya, dihidupinya. Sama pula kisah-kisahnya, perjalanannya dengan diri kita. Nanti pun anak-anak kita, cucu-cucu kita, perjalanannya pun sama. Kemudian setelah dimakankan kepada badan-badan calon kedua orang tua kita, diproseslah hasil makanan dan minuman itu, hasil buah-buahan, sayur mayur, dan padi diproses, akhirnya menjadi saripati makanan, sehingga menjadi sel sperma dan sel telur. Bila tak ada uripe Allah, maka tak akan ada proses. Jadi hidup yang kita miliki selama ini itu sama dengan hidup yang saat cikal bakal badan yang dari tanah itu ada. Sejak dari tanah sampai menjadi sel sperma dan sel telur, hingga ketemu kedua orang tua kita, hingga mentransfer bertemunya sel sperma dan sel telur, akhirnya menjadi gumpalan darah. Semua proses itu diproses oleh uripe Allah. Inilah yang dimaksud Adam itu. Maknanya pengakuan kita sebagai manusianya masih tak ada. Pengakuan kita yang bernama Abdul Halim dan nama-nama Anda semua wahai manusia itu belum ada. Maka dari itu diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Insan ayat pertama, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inilah bukti ayatnya bahwa yang sesungguhnya diceritakan di dalam Al-Quran itu, Adam itu bukan Adam sosok manusia, tapi Adam itulah seluruh manusia, dari manusia yang pertama sampai akhir zaman. Itulah berawal dari Adam. Dari ketiadaan, dari bukan apa-apa, dan dari bukan siapa-siapa. Kemudian diperjalankan lagi oleh uripe Allah menjadi gumpalan daging. Diperjalankan lagi menjadi janin. Dan diingatkan lagi ketika saat gumpalan daging, diingatkan, kutiupkan rohku, kata Allah. Maknanya bagaimana? Bukan kutiupkan seperti kita meniupkan pelembungan, balon.
Itu semua Al-Quran itu bahasa kiasan yang indah, bahasa sanepan, bahasa mutasabihatnya, bahasan yang indah yang tak diketahui oleh manusia yang masih memperturutkan hawa nafsunya di hatinya. Makna dari kutiupkan roh itu apa? Diingatkan lagi bahwa ku hidupi cikal bakal badanmu ini sejak dari tanah dahulu sampai menjadi gumpalan daging ini, ku hidupi dengan hidupku, kata Allah. Maka dari itu nyawa, jiwa, hati, roh, dan kehidupan ini dulur papat limo pancer. Nyawa, jiwa, hati, roh itu 4, pancernya ke uripe Allah. Maka dari itu semuanya diproses oleh uripe Allah ketika manusianya masih belum bisa disebut-sebut, ketika manusianya belum jadi apa-apa, dan ketika manusianya belum jadi siapa-siapa. Di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Kemudian dilahirkanlah bayi ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih, fitrah. Suci bersih dan fitrah inilah makomnya para malaikat. Jadi kita dulu waktu terlahir ke dunia ini, ketika belum kedatangan akil baligh tiba, sebelum kedatangan manusia makan buah khuldi, makan buah terlarang, itulah malaikat kecil. Ketika kita saat sebelum datangnya akil baligh tiba, seluruh manusia itulah yang dimaksud malaikat yang bersujud kepada Adam. Jadi seluruh manusia waktu terlahir ke dunia ini, baik itu orang mukmin, orang Islam yang sekarang, baik pun orang-orang Nasrani yang sekarang, baik pun orang-orang Yahudi, Majusi, Sabiin, orang Konghucu, Buddha, Hindu, dan agama apapun dan siapapun manusia itu pernah menjadi malaikat yang bersujud, yang selalu bersujud kepada Adam. Maknanya manusia yang bersujud, manusia yang tunduk patuh kepada ketiadaannya saat bayi. Maka dari itu lambangnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kenapa kok dimaksud kita pernah menjadi malaikat yang suci? Karena di dalam bayi itu kita masih belum bisa mengakui bahwa hidup ini hidupnya kita. Saat bayi dahulu kita tidak bisa mengakui di dalam hati kita bahwa badan ini badannya kita. Apalagi perbuatan, apalagi pergerakan, tangis dan tawa di dalam bayi pun belum bisa kita akui sebagai kebahagiaan dan kesedihan. Kenapa? Karena kita masih jadi malaikat yang bersujud kepada Adam, yakni manusia yang sujud kepada ketiadaannya. Belum ada manusianya di dalam setiap hati manusianya. Kenapa? Karena yang ada hanyalah yang maha suci. Sucinya, fitrahnya
Allah masih la ilaha illallah. Sebelum detik-detik akil balik tiba. Itulah bukti bahwa kita semua, seluruh manusia tercipta pernah menjadi malaikat yang rela ridho sujud kepada ketiadaannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Inilah bukti bahwa manusia yang diceritakan di dalam Al-Quran, bersujudlah wahai para malaikat kepada Adam, maka sujudlah para malaikat itu. Inilah lambangnya. Dikatakan malaikat itu sebanyak manusia. Raqib Atid dicipta sebanyak manusia. Apa maknanya? Inilah yang dimaksud lambangnya itu. Manusia pernah menjadi malaikat ketika manusianya belum bisa mengaku-akui bahwa hidup ini hidup manusianya, bahwa badan ini badan manusianya. Apalagi mengaku-akui ini sholatku, ini ibadahku, ini kekayaanku, ini kepintaranku, ini kecerdasanku, dan sebagainya. Tidak bisa ngaku-ngaku. Inilah yang dimaksud makom suci, bersih dari dosa ketika manusia masih Adam, ketika manusia belum bisa mengaku-akui bahwa diri manusianya yang paling wujud daripada Tuhannya. Ketika manusianya belum bisa mengaku-akui yang paling hidup daripada Tuhannya. Sebelum manusia bisa mengaku-akui lebih kuasa daripada kuasa Tuhannya. Itulah yang dimaksud malaikat itu. Ketika kita di dalam surat Al-Insan, ketika kita belum ada sesebutannya, kita tak bisa menyebut bahwa diri kita adalah manusia, dan kita belum bisa menyebut bahwa nama setiap diri manusianya, seperti saya tidak bisa menyebutkan bahwa diriku ini adalah manusia dan diriku bernama Abdul Halim. Masih bukan apa-apa dan masih bukan siapa-siapa, yang ada hanyalah yang maha suci. Saat itulah kita jadi malaikat. Ketika malaikat bersujud kepada Adam, malaikat bersujud kepada ketiadaannya, bahwa di dalam hati malaikat itu tiada malaikatnya lagi. Tiada kekuasaan malaikatnya lagi kejaba kecuali uripe Allah. Sama dengan hatinya para nabi dan rasul, sama dengan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Berarti Muhammadnya, berarti malaikatnya harus hengkang dari hatinya. Hatinya yang ada hanya Allah. Inilah perjalanan seluruh manusia. Sama kita diperjalankan, baik orang mukminin, muslimin, orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, Konghucu, dan apapun nama agamanya, dan apapun nama golongannya, dan apapun nama alirannya, sesungguhnya kita semua bersaudara. Dari yang esa harus kita kembali kepada yang esa. Maka disitulah kita bertemu dengan saudara-saudara yang sekian lama terpisah. Bila manusia sadar akan asal muasal sejarah kejadian diri manusianya, maka pasti manusianya saling hormat menghormati antar sesama manusia. Meskipun casingnya, bajunya, agamanya berbeda-beda,
toh kita berasal dari Tuhan yang sama. Tak ada Tuhan lagi selain yang menciptakan diri kita. Tak ada Tuhan lagi selain hidup yang menghidupi diri kita. Apa buktinya bahwa hidup ini Tuhan? Apa buktinya bahwa hidup inilah uripe Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang menghidupi seluruh manusia, hidup yang mengurus seluruh ciptaannya. Inilah bukti dalil ayatnya bahwa hidup inilah Tuhannya seluruh manusia. Tanpa hidup manusia tak tahu apa-apa. Tanpa hidup manusia tak tahu siapa-siapa. Siapa dirinya, siapa namanya tak akan pernah tahu tanpa uripe Allah. Inilah bukti nyatanya bahwa Allah menghidupi seluruh umat manusia, memperjalankan seluruh umat manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah pula lah yang menciptakan apapun dan apapun yang kamu perbuat. Inilah bukti bahwa hidup inilah Tuhannya seluruh manusia. Tuhan yang nyata, Tuhan yang jelas, Tuhan yang bisa mewujudkan apa-apa dan Tuhan yang bisa mewujudkan siapa-siapa. Coba kita hayati bersama, tanpa Allah, tanpa Tuhan, apakah kita tahu bahwa kita adalah manusia? Tanpa Allah, tanpa uripe Allah, apakah kita tahu bahwa kita ini bernama manusia dan bernama Abdul Halim dan nama-nama Anda sekalian? Bila Anda tak hidup, apakah mungkin Anda tahu bahwa Anda hidup? Bila kita tak hidup, apakah kita tahu nama-nama diri kita? Jadi kehidupan dan apa-apa serta siapa-siapa dan siapapun nama kita itu bersumber dari yang suci. Bila manusianya belum mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini adalah hidup dan badan milik manusianya, sehingga Allahnya yang Adam, manusianya yang merasa jadi Tuhan. Seperti sekarang ini ketika detik-detik akil balik tiba sampai setua ini, manusianya telah lama ingkar, manusianya telah lama menjadi Tuhan di dalam hawa nafsunya, sehingga Allah yang wujud ditiadakan, Allah yang hidup dimatikan. Allah tak berguna lagi bagi manusia yang merajalela, merampas-rampasi, membegal-begali kekuasaan Tuhannya. Manusia telah membegal hidup Tuhannya. Manusia telah membegal zahir atau badan-badan ciptaan Tuhannya, diaku-akui milik manusianya. Manusia membegal kekuasaan Tuhan atas dirinya, semuanya dibegal. Sifat-sifatnya Allah diaku-akui sebagai sifatnya manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah tanda bukti yang sangat amat nyata bahwa semua cerita yang ada di dalam Al-Quran itu sejatinya yo ceritane Gusti Allah dewe, dikiaskan, disanepankan seolah-olah sosok-sosok
bagi orang-orang yang belum memahami, termasuk saya. Akan tetapi bagi Allah, semuanya yang mengadakan, yang memberi nama, ya penciptanya sendiri. Berarti kita dulu pernah menjadi malaikat. Akan tetapi ketika detik-detik akil balik tiba, kita tidak boleh atau kita dilarang mendekati pohon ini, yakni kayu khuldi, kayu kelanggengan, kayu keabadian. Apa? Ketika kita mengaku-akui bahwa hayyun, kayu hidup ini adalah milik kita dan badan ini adalah milik kita. Inilah Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Tidak boleh mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, tapi Adam dan Hawa mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Maka setelah itu, maka jadi setan. Habis jadi malaikat yang suci, setelah akil balik tiba dibujuk rayu oleh setan, akhirnya manusianya yang tadinya jadi malaikat ganti menjadi setan. Maka setan, iblis diturunkan, diusir dari surganya Allah, diturunkan ke dunia ini hingga manusianya berkeluh kesah, sulit di dalam mencari kebutuhan-kebutuhan hidupnya, disuruh cari sendiri, disuruh daya upaya sendiri, disiksa-siksa untuk mencari kebahagiaannya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena sudah makan buah khuldi. Kenapa? Karena sudah ngaku-ngaku jadi Tuhan di dalam masing-masing hatinya. Itulah yang dimaksud manusia yang awalnya jadi malaikat, ketika makan buah khuldi akhirnya jadi setan, jadi api di dalam hawa nafsunya, masuk neraka. Yang tadinya di surga diturunkan ke dunia, disiksa di dunia ini abadan abadah, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Disiksa sampai kapan? Sampai datangnya baiat, sampai datangnya kiamat kubro. Kiamat sukronya, kiamat kecilnya, ketika manusianya akil balik tiba, mengaku-akui atau Adam memakan buah khuldi, buah yang terlarang, sampai itulah yang dimaksud kiamat sukro. Kiamatlah kekuasaan Allah baginya, kiamatlah uripe Allah baginya menjadi uripe menungsani, kiamatlah kekuasaan Allah baginya akhirnya menjadi kekuasaan menungsani. Wujud menungsani, urip menungsani, itulah kiamat kecil. Kiamat kecil menunggu di alam kubur ketika manusianya mati kesadarannya, mati hatinya, ia dipendam di dalam kuburan-kuburannya. Mana kuburan-kuburannya? Badan-badan yang dari tanah inilah kuburan-kuburannya. Sebelum ada iman di dalam hati kita, ya selamanya abadan abada, ya disiksa terus dengan urusan-urusan dunia yang memanaskan hatinya. Karena manusia sukanya dibakar hatinya, karena manusia sukanya jadi setan di dalam hatinya, karena manusianya sukanya tinggal di neraka, yakni cinta hubud dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka terbuktilah bahwa seluruh umat manusia dulu juga pernah jadi malaikat. Jadi semua sesebutan itu hanyalah peran-peran manusianya. Dulu kita pernah Adam tiada. Dulu pernah kita jadi malaikat yang selalu tunduk patuh kepada Allah.
Ketika saat bayi kita tidak bisa apa-apa, makan. Dimakanilah oleh Allah. Haus minum, disediakan oleh Allah, diminumi oleh Allah. Semuanya dilayani oleh Allah langsung. Ketika manusianya masih suci, tapi ketika manusianya ingkar kepada Tuhannya, akhirnya diusir dari layanan Allah. Akhirnya manusia disiksa, hina-dina di dunia ini. Akhirnya hatinya rakus dengan dunia, diubek-ubek, dibakar, disiksa dengan cinta-cintanya kepada dunia. Sampai kapan? Abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan. Inilah yang dimaksud alam barzah itu. Alam barzah yang katanya matahari sedepah. Maknanya alam barzah, matahari, panasnya matahari sedepah, ya panasnya hati kita itu loh yang sedepah, yang selalu memanasi pikiran hati kita untuk mencari dunia, takut kepada dunia, takut miskin, takut jatuh kekayaannya, takut jatuh pangkatnya, jatuh jabatannya, jatuh kehormatannya. Inilah yang dimaksud alam barzah itu, hidup penuh dengan ketakutan. Digambarkan saat alam barzah besok, saking panasnya, dekatnya matahari sedepat dengan badan kita, sehingga keringat kita banyak sampai setumit semata kaki, sampai ke dengkul, sampai ke pusar, sampai ke pundak, hingga kadang menenggelamkan kita. Kita tenggelam dengan keringat kita sendiri. Inilah makna alam barzah itu. Saat di dunia ini kita jauh dari Allah, maka kita tenggelam di dalam keinginan, cita-cita, hawa nafsu kita sendiri, karena kita jauh, lupa, tersesat di dunia ini. Inilah alam barzah yang katanya nanti itu. Sungguh indah, sungguh sempurna bahasa-bahasa Al-Quran itu, yang mana manusia tak tahu maknanya kecuali Tuhan yang menciptakannya. Manusia-manusia yang dikehendaki Tuhannya. Kalau manusia dikehendaki Tuhannya, sudah hangus manusianya. Yang ada hanyalah Tuhannya, karena manusianya rela, ridho, kembali kepada keadamannya. Jadi malaikat lagi suci, bersih dari yang selain Allah, maka sujud terus kepada Adam, sujud terus kepada ketiadaannya, yang ada hanya Allah. Sampai hari kiamat manusia disiksa, sampai sakaratul maut tiba, sampai manusia kembali kepada Tuhannya. Ketika saat dibaiat, dimatikan, mutu qoblal maut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terbuktilah ayat-ayat Allah bahwa yang dikatakan malaikat itu yang bersujud kepada Adam, yakni ketika manusianya masih kullu mauludin yuladu alal fitrah, manusia yang kembali ke asalnya dari surga, kembali ke surga dari Adam, kembali bersujud kepada Adam dari ketiadaannya, kembali kepada ketiadaannya dengan rela dan ridho. Akhirnya hanya Tuhanlah yang menjadi Tuhannya, manusianya di dalam hatinya. Maka nyatalah wujudullah, nyatalah uripe Allah, dan nyatalah kekuasaan Allah atas dirinya. Maka terabadilah Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Itulah bukti imannya para nabi dan para rasul yang selalu suci, bersih dari
kemanusiaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua kita sama-sama belajar di paparan uripe Allah ini. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila demikian kami mohon undur diri dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.